Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sinopsis atau ringkasan cerita dari novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, di mana novel ini merupakan novel keempat atau novel penutup dari tetralogi Pulau Buru. Pada novel ini menggunakan sudut pandang dari Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan merupakan anak bangsa yang berpendidikan Eropa dan bekerja di kolonial. Ia mendapatkan tugas untuk memata-matai Minke dan membendung api revolusi yang dibangun Minke untuk pribumi. Pada bab pertama dijelaskan juga istri Minke yang melakukan penembakan pada gerombolan Surhoff, dan pada saat itu Pangemanan yang menjabat sebagai inspektur polisi pribumi ikut andil dalam hal tersebut. Suatu ketika Pangemanan mendapatkan tugas untuk memata-matai dan menyingkirkan Minke yang tidak lain dan tidak bukan merupakan orang yang ia kagumi. Pangemanan melakukan rencananya secara diam-diam dengan cara berpura-pura bersilaturahmi ke rumah Minke, dan dalam rencananya tersebut Pangemanan dibantu oleh Surhoff. Suatu ketika Pangemanan merencanakan kecelakaan terhadap Minke, pimpinan redaksi Medan, karena menurutnya jika Minke telah tewas maka organisasinya akan bubar, karena menurutnya organisasi Eropa di Hindia itu belum ada, dan dalam hal ini Surhoff harus segera disingkirkan demi nama baik Pangemanan. Namun hal itu membuat hati nurani Pangemanan terusik. Dia membuat surat kaleng untuk Princess, istri dari Minke, dan memberitahu bahwa Minke sedang dalam bahaya. Dan pada akhirnya penembakan itu terjadi. Namun penembakan itu tidak berhasil, dan Pangemanan melakukan rencana lain untuk dapat menyingkirkan Minke sampai akhirnya Raden Mas Minke berhasil diasingkan ke Ambon. Setelah Raden Mas Minke berhasil diasingkan ke Ambon, Jacques Pangemanan mendapatkan promosi jabatan dari gubermen. Ia dipindah tugaskan ke Alkimene Sekretariat di Buitenzone dan menempati rumah dinas di sana, dan tidak lain dan tidak bukan rumah dinas tersebut adalah rumah dinas yang pernah ditinggali oleh Minke. Dan Pangemanan juga mendapatkan gaji sebesar 200 gulden. Pada saat bekerja, Jacques Pangemanan dikejutkan dengan fakta-fakta yang ia baca tentang pembekuan harta benda yang dimiliki oleh STI, di mana pembekuan tersebut tidak melalui prosedur hukum dan tidak ada persetujuan dari pengadilan. Pembuangan Minke mesti telah berhasil, namun di beberapa tempat anggota STI justru makin meningkat. Perintah gubermen dikeluarkan. Pangemanan mendapatkan tugas tambahan untuk mengawasi Syarikat Islam, Indian Partai, dan Budi Mulyo. Namun hal itu tidak membendung atau tidak mempengaruhi semangat dari Syarikat Islam. Syarikat Islam mengeluarkan koran yang bernama Perutusan yang dikeluarkan melalui Indian Partai, The Express, dan Shinpo untuk orang Cina. Organisasi-organisasi tersebut membuat Pangemanan khawatir akan tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu Pangemanan harus tetap mengawasi Budi Mulyo, Syarikat Islam, dan Indian Partai agar tidak bersatu. Banyaknya pekerjaan membuat rencana berlibur Pangemanan dan keluarganya gagal. Pangemanan dan istrinya yang ingin bertemu keluarga dan kerabat di Eropa gagal karena kesibukan Pangemanan dan membuat istri dan anaknya kecewa.
Saat acara berlibur Pangemanan dan istrinya gagal, istrinya pun merasa eh, kecewa dan membuat hubungan rumah tangga Pangemanan dan istrinya retak. Hal itu membuat Pangemanan stres dan akhirnya Pangemanan sering meminum alkohol dan melakukan hal-hal lainnya. Dan hal itu juga membuat istrinya tidak kuat dan akhirnya istrinya meninggalkan Pangemanan dan anaknya pergi ke Eropa. Suatu ketika, Pangemanan mendapatkan tugas untuk menangkap 3 serangkai pendiri Indian Partai. Pangemanan ditugaskan untuk menangkap mereka, dan ternyata kegiatan itu tidak termasuk kegiatan politisi, tapi termasuk kegiatan jurnalistik mereka sendiri. Ketiga orang itu telah berhasil ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Minke terbebas dari tuduhannya meskipun Minke telah dibebaskan, tekanan yang diberikan kepada Minke tak kunjung reda. Ia dikucilkan oleh teman-temannya. Teman-temannya pun dipaksa untuk mengucilkan Minke. Namun, pada akhirnya Minke diterima oleh teman lamanya yang dulunya dikucilkan oleh Syarikat Islam pada masa pemerintahan Mas Cokro yang bernama Gunawan. Dalam keadaan sakit, Raden Mas Minke dibawa ke rumah Gunawan dan pada akhirnya Raden Mas Minke meninggal saat di rumah sakit. Dan hal itu juga disebabkan karena Raden Mas Minke tidak mendapatkan pertolongan yang baik dari dokter yang ada di rumah sakit. Kematian Minke menyadarkan Pangemanan betapa hinanya dirinya sebagai manusia. Pertemuannya dengan Madame Saigem di Prancis ke Betawi untuk mencari anak rohaninya Minke membuat Pangemanan larut dalam penyesalannya. Ialah penyebab dari kematian Minke, musuh sekaligus gurunya, orang yang selama ini ia kagumi secara pribadi, dan menurutnya Minke adalah orang yang berprinsip dan memiliki pikiran yang bebas. Dalam penyesalannya, Pangemanan menyerahkan tulisan rumah kacanya dan seluruh tulisan dari Raden Mas Minke kepada Madame Saigem sebelum ia berpindah ke Belanda. Minke sebagai yang terhina, jasanya tidak akan terlupakan, setidaknya oleh mereka yang mengetahuinya, karena tokoh Raden Mas Minke referensinya sangat sedikit dan jarang orang ketahui. Sementara Cakwes Pangemanan yang haus akan kekuasaan dan rela melakukan segala cara demi karirnya justru dicampakkan setelah dia berhasil melaksanakan tugasnya. Dia dicampakkan oleh Gubermen, dia ditinggalkan istri dan anaknya, dan dia merasa bumi dan surga serasa jauh untuknya. Unsur intrinsik dari novel Rumah Kaca yang pertama tema, yaitu bertema tentang perjuangan hidup seorang Minke, yang dimana diceritakan juga hidup Minke penuh dengan lika-liku. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, karena di beberapa bagian masih membahas tentang jalan pikiran tokoh utama. Yang ketiga, latar. Latar meliputi latar tempat. Pertama, restoran Tionghoa. Terdapat bukti pada halaman 15. Dan pada suatu hari aku dihadapkan pada seorang peranakan Eropa di sebuah restoran Tionghoa. Yang kedua, jembatan Ciliwung. Terdapat bukti pada halaman 19. Sampai di jembatan, aku berpura-pura menengok, hanya untuk menyaksikan bagaimana ia membutuhkan aku. Yang ketiga, stasiun Buitenzon. Terdapat bukti pada halaman 21. Keesokan hari, di stasiun Buitenzon, nampak ia sudah menunggu. Yang keempat, Hotel and Cuisine. Terdapat bukti pada halaman 30-31.
Di Hotel Equinizen, aku merenungi kembali pekerjaanku. Di hotel ini, kubulatkan tekadku. Harus kubantu orang berhati dan kemauan untuk pribumi bangsanya itu. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu pada novel ini terjadi ketika penjajahan Belanda di Hindia. Tepatnya adalah ketika organisasi-organisasi di Hindia berkembang. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasana yang saya rasakan ketika membaca novel ini adalah menegangkan sekaligus memilukan. Menegangkan ketika Jacques Pangemanan menghalalkan segala cara demi bisa menyingkirkan Minke, orang yang ia kagumi. Memilukan ketika Minke dijauhi oleh orang-orang terdekatnya karena perintah dari gubernur, dan hal itu terjadi sampai akhirnya Minke meninggal dunia. Yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Pertama, Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan memiliki kecerdasan dan tentunya pengagum Minke. Ia juga memiliki sisi buruk, yaitu suka meminum alkohol. Hal itu juga yang membuat hubungannya dengan sang istri retak. Yang kedua, Raden Mas Minke memiliki sikap yang tegas, teguh pendirian, dan berprinsip. Sikapnya yang tulus untuk membantu pribumi bangkit dari keterpurukan membuat orang-orang mengaguminya, salah satunya Jacques Pangemanan. Yang ketiga, istri dari Jacques Pangemanan. Beliau merupakan orang yang cerdas dan tangguh. Tapi karena ada satu dan hal yang lain, dia harus meninggalkan Jacques Pangemanan. Yang keempat, ada Madame Sanikem. Ia adalah ibu dari Raden Mas Minke. Beliau merupakan orang yang bijaksana karena tidak mempermasalahkan tentang apa yang telah dibuat oleh Pangemanan pada Minke. Padahal semua yang telah diperbuat Jacques Pangemanan terhadap anaknya Raden Mas Minke tidak patut untuk dimaafkan. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah gaya bahasa yang berkembang pada masa itu, walaupun pada beberapa bagian dalam cerita masih menggunakan gaya bahasa personifikasi dan hiperbola. Yang keenam, amanat. Amanat yang saya dapat dari novel ini adalah hidup itu harus berprinsip. Ketika hidup tidak memiliki prinsip atau komitmen, maka hidup kita tidak akan menentu.